Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Pekalongan Jo Sapore. Jumpa kembali dengan saya Nita Zanita. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA. Topik kita adalah Gerakan JKN Anti Fraud. Program ini merupakan wujud komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan setiap dana yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta JKN. Melalui langkah-langkah strategis, BPJS Kesehatan berupaya menciptakan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan program, sekaligus mencegah praktek kecurangan di berbagai lini. Sobat Sehat, kita harus menyadari bahwa kecurangan dalam pelayanan kesehatan adalah ancaman serius yang tidak hanya merugikan peserta secara individu, tetapi juga membahayakan keberlanjutan program JKN secara keseluruhan. Oleh karena itu, gerakan JKN Anti Fraud hadir untuk melindungi hak peserta dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan ini. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana program ini bekerja dan apa peran kita dalam mendukungnya. Sobat Sehat, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya apa sebenarnya gerakan JKN Anti Fraud. Nah, program ini adalah serangkaian langkah strategis yang dirancang oleh BPJS Kesehatan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani praktek kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan program JKN. Fraud dalam konteks JKN merujuk pada tindakan yang tidak jujur yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Hal ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, hingga oknum dalam sistem JKN. Beberapa contoh umum kecurangan diantaranya klaim palsu. Fasilitas kesehatan mengajukan klaim untuk layanan yang sebenarnya tidak diberikan. Kemudian ada manipulasi data pasien, penyalahgunaan identitas peserta untuk mendapatkan layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis, kemudian ada penyalahgunaan dana kapitasi, dana yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan di FKTP, malah dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak semestinya. Lalu, apa sih prinsip utama gerakan JKN Anti Fraud ini? Gerakan ini berlandaskan prinsip zero tolerance terhadap kecurangan. Artinya BPJS Kesehatan tidak akan mentoleransi segala bentuk tindakan yang merugikan program JKN dan para pesertanya. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap dana yang dikelola dapat digunakan secara optimal dan sesuai peruntukannya. Kemudian, mengapa sih gerakan ini penting? Kita ketahui bahwasannya fraud dalam layanan kesehatan adalah ancaman serius. Tidak hanya merugikan peserta secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan program JKN. Setiap tindakan kecurangan bisa berdampak pada kerugian finansial, dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan kesehatan peserta yang membutuhkan malah habis akibat praktek fraud. Kemudian penurunan kualitas layanan. Dengan adanya fraud, fasilitas kesehatan bisa kehilangan fokus pada pelayanan yang sebenarnya. Kemudian kepercayaan publik yang menurun. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada program JKN, partisipasi mereka bisa menurun, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan program JKN. Kemudian apa sih langkah strategis BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan telah menetapkan 3 pendekatan utama dalam gerakan JKN Anti Fraud. Yang pertama, pencegahan, yaitu edukasi kepada peserta, tenaga kesehatan, dan pihak terkait untuk mengenali dan menghindari praktek kecurangan. Kedua, deteksi, mengembangkan sistem pengawasan dan audit untuk mendeteksi pola atau aktivitas yang mencurigakan. Kemudian ketiga, ada penanganan, yaitu menindaklanjuti kasus fraud yang ditemukan dengan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku. Lalu peran Sobat Sehat dalam mendukung gerakan ini apa sih? Sobat Sehat, kita semua memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan gerakan JKN Anti Fraud. Salah satu caranya adalah dengan menjadi peserta yang bijak, memahami hak dan kewajiban, serta melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. Dengan begitu kita turut menjaga integritas program JKN dan memastikan manfaatnya terus dirasakan oleh manfaat luas. Jadi, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi dan mendukung gerakan JKN Anti Fraud untuk kesehatan yang lebih baik bagi semua. Sobat Sehat, mari kita bahas isu penting yang menjadi perhatian dalam program JKN, yaitu berbagai bentuk kecurangan yang bisa terjadi di berbagai titik layanan kesehatan seperti yang sudah disebutkan. Kecurangan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan dana jaminan sosial atau DJS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Untuk itu, mari kita kupas tuntas beberapa bentuk kecurangan yang mungkin terjadi dan langkah-langkah pencegahan yang diterapkan. Yang pertama, kecurangan di FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. FKTP adalah garda terdepan layanan kesehatan dalam program JKN. Sayangnya, mungkin ada beberapa praktek kecurangan yang bisa terjadi di FKTP, yaitu seperti yang pertama, manipulasi hasil laboratorium. Beberapa FKTP memasukkan hasil laboratorium untuk meningkatkan klaim, kemudian penarikan biaya tidak sesuai peraturan. FKTP menarik biaya tambahan kepada peserta JKN meskipun layanan tersebut seharusnya ditanggung. Kemudian rujukan yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa FKTP memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut tanpa indikasi medis yang valid. Yang kedua, kecurangan di FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Di rumah sakit dan fasilitas rujukan lainnya, bentuk kecurangan bisa terjadi meliputi klaim palsu atau phantom billing, mengajukan klaim untuk layanan yang sebenarnya tidak pernah diberikan. Kemudian pemecahan episode pelayanan tanpa indikasi medis atau service unbundling, yaitu membagi satu episode layanan menjadi beberapa klaim untuk mendapatkan pembayaran yang lebih besar. Kemudian memanipulasi kelas perawatan, yaitu mengubah kelas perawatan pasien agar mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Yang ketiga, kecurangan oleh peserta. Tidak hanya di fasilitas kesehatan, peserta JKN juga terkadang bisa melakukan kecurangan seperti pemalsuan dokumen kepesertaan, yaitu menggunakan identitas palsu untuk mendaftar atau mengakses layanan, yang kemudian penagihan atas layanan yang tidak diterima, mengajukan klaim atau layanan kesehatan yang sebenarnya tidak digunakan. Selanjutnya, dampak kecurangan pada program JKN. Semua bentuk kecurangan ini menimbulkan resiko kerugian besar terhadap dana jaminan sosial atau DJS. Kerugian ini berdampak langsung pada keberlanjutan program dan pada akhirnya bisa mengurangi kualitas layanan yang diterima oleh peserta JKN lainnya. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan menaruh perhatian serius pada pencegahan dan penanganan kecurangan ini. Langkah pencegahan kecurangan dalam program JKN. Untuk menangkal praktek-praktek tidak jujur ini, BPJS Kesehatan telah menerapkan gerakan JKN anti fraud dengan berbagai langkah strategis. Di antaranya yang pertama, pencegahan proaktif. Langkah ini menitik beratkan pada pencegahan sebelum kecurangan terjadi melalui edukasi dan transparansi, seperti edukasi kepada fasilitas kesehatan dan peserta JKN. BPJS Kesehatan secara rutin memberikan pemahaman kepada mitra fasilitas kesehatan dan peserta ke JKN mengenai aturan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, potensi kecurangan dapat diminimalkan. Kemudian penyediaan sistem teknologi informasi yang transparan melalui aplikasi seperti Mobile JKN, peserta dapat memantau status kepesertaan, riwayat layanan. Teknologi ini juga membantu mengurangi peluang manipulasi data. Yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan ini menggunakan teknologi canggih untuk memastikan keakuratan data dan identitas peserta, yaitu face recognition atau FRISTA. Sistem ini diterapkan untuk memvalidasi identitas pasien secara akurat, sehingga hanya peserta yang terdaftar yang dapat menggunakan layanan. FRISTA juga membantu mendeteksi potensi penyalahgunaan identitas. Yang ketiga, yaitu budaya anti-fraud. Budaya anti-fraud ditekankan di seluruh lapisan organisasi dan mitra BPJS Kesehatan melalui pembentukan tim anti kecurangan di setiap cabang BPJS Kesehatan. Tim ini bertugas untuk memantau, mendeteksi, dan menangani kecurangan secara langsung. Tim ini bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga integritas program. Kemudian penerapan kebijakan anti kecurangan. Kebijakan ini diatur dalam Permenkes nomor 16 tahun 2019 yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan. Lalu, apa sih peran Sobat Sehat dalam mendukung gerakan JKN anti fraud? Sobat Sehat, gerakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan partisipasi kita semua. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh peserta JKN untuk mendukung gerakan ini meliputi yang pertama, melaporkan indikasi kecurangan. Jika Sobat Sehat menemukan atau mencurigai adanya fraud, segera laporkan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan seperti Mobile JKN atau Care Center 165.
Yang kedua, menjadi peserta yang jujur. Pastikan Sobat Sehat selalu menggunakan layanan sesuai kebutuhan medis dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian, mengedukasi orang lain, sebarkan informasi tentang pentingnya menjaga integritas program CKN kepada keluarga, teman, dan komunitas. Sobat Sehat, apa sih manfaat dari gerakan JKN anti fraud ini? Yaitu yang pertama, menjamin keberlanjutan program JKN. Yang kedua, melindungi hak peserta JKN untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Dengan mencegah kecurangan, dana yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, Sobat Sehat, gerakan JKN anti fraud adalah komitmen kita bersama untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Dengan memastikan setiap dana dikelola dengan benar, kita bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatakan tidak pada kecurangan, say no to fraud. Demi kesehatan yang lebih baik untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan semangat.